Sayyidina Ali. Langsung saja tausiah malam ini yang akan disampaikan oleh kami hormati Al-Mukarram Kiai Bapak Kiai Sayyidina Ali, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala sahra Ramadan afdala min jami'i syuhur alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah alladzi an'ama alaina bini'matil imani wal islami wal ihsan biwasilati wujudil akram alladzi habbaba ilainal iman wa karraha ilainal kufra wal fusuqa wal isyan alladzi qaddara alaina bil jama'ah fi hadhihi sa'ah ay fi lailatil mubarakah ay fi lailatil mu'azzamah ay fi lailatil syarifah alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa ashhadu anna sayyidana wa habibana wa syafi'ana wa karimana wa azimana wa qurrata a'yunina wa maulana Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wa sallama rahmatan lil alamin wa syafa'atan lil mudnibin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa majid wa karim wa azim wa syarif ala sayyidina wa habibina wa muallimina wa qudwatina wa murabbina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama alladhi tanhalu bihil uqad wa tanfariju bihil qurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihir raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumillah. Amma ba'du fa ya ibadallah fa ya ummata rasulillahi sallallahu alaihi wasallam usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fajal muttaqun. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu wahdah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama khairukum man ta'allamal Qur'an. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wa syakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Tidak ada yang pantas untuk mengawali seluruh aktivitas kita terkecuali lisan kita mengagungkan kepada Dat yang Maha Agung dengan mengawali Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat Bismillahirrahmanirrahim enteng untuk kita baca, tapi ketika kita kaji di dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim yang dijelaskan oleh para ulama-ulama termasuk di dalam kitab I'anatul Talibin atau di dalam kitab Fathul Mu'in, bahwa seluruh kitab yang diturunkan oleh Allah ke muka bumi ini yang seluruhnya jumlahnya ada 104 kitab majmu'atun fil Qur'ani, seluruh makna kitab yang diturunkan oleh Allah ke dunia ini terkumpul seluruh maknanya fil Qur'ani, di dalam Al-Qur'an. Ketika kita ingin tahu isi kandungan tentang Zabur, ketika kita ingin tahu isi kandungan tentang Taurat atau Taurat, ketika kita ingin tahu isi kandungan daripada Injil, seluruhnya majmu'atun fil Qur'ani, makna daripada kitab yang diturunkan oleh Allah sudah disempurnakan, dikumpulkan di dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an kitab yang wajib kita pelajari. Al-Qur'an wajib kita untuk mengkajinya, karena kalimat Al-Qur'an kata santri mengambil dari lafaz qara'a yaqra'u Qur'anan wa qira'atan fahuwa qari'un wa dzaka maqru'un iqra la taqra' maqru'un maqru'un, artinya bahwa Qur'an bukan hanya sebagai pajangan di rumah, tapi Al-Qur'an perlu untuk dibaca. Siapapun orang yang mempunyai dawaman Al-Qur'an di rumah itu, maka rumah itu akan mamlu'atun bil barakah, dipenuhi dengan keberkahan-keberkahan dari Zat Allah Rabbul Alamin Jalla Jalaluhu wahda. Quran itu mencakup seluruh makna kitab yang diturunkan oleh Allah, lalu diperkecil lagi seluruh makna daripada isi kandungan makna Al-Qur'an majmu'atun fil Fatihati, bahwa isi kandungan makna daripada Al-Qur'an itu dikumpulkan dalam suratul Fatihah. Maka pantas suratul Fatihah kalau di dalam sholat itu termasuk kepada rukun sholat. Siapapun orang yang melaksanakan sholat, baik itu sholat wajib ataupun sholat sunnah, maka dia harus mengerti bacaan-bacaan suratul Fatihah, mana tajwidnya, mana makhorijul hurufnya, mana yang harus diwasol dan mana yang harus tidak diwasol. Maka ini seluruhnya sudah disiapkan cara mempelajarinya oleh baginda Rasul lewat lisan para ulama-ulama kita. Sampai kata ulama, andai kata ada seseorang baru masuk Islam, dia belum paham
membaca suratul Fatihah, sedangkan dia wajib untuk melaksanakan sholat yang 5 waktu, lalu dia belum bisa membacakan suratul Fatihah dalam keadaan dia sholatnya munfarid sendiri, bukan bermakmum, maka orang tersebut harus mengganti kepada surah yang lain. Jangankan surah yang lain, Fatihah juga belum paham bagaimana sholatnya, maka dia harus berhenti sejenak seukuran orang membaca suratul Fatihah. Kalau bahasa Jerman meneng wae siro, menjedok dulu ukuran baca suratul Fatihah. Andai kata orang ini membaca suratul Fatihah 1 menit, maka berhenti saja orang itu 1 menit. Itu saking perlunya membaca suratul Fatihah. Suratul Fatihah itu kan pembuka dari Fatihah yang tahu fathan, bahwa fatihun, artinya surah pembuka. Kenapa dikatakan surah pembuka? Seluruh isi kandungan kitab yang diturunkan oleh Allah dikumpulkan seluruhnya ada di dalam suratul Fatihah. Mau berbicara tentang kenikmatan ada di dalam suratul Fatihah. Mau berbicara tentang kenikmatan iman dan Islam ada di dalam suratul Fatihah. Mau meminta kita supaya mendapatkan jalan yang lurus ada dalam ridho Allah ada di dalam suratul Fatihah. Apapun yang kita bicarakan tentang dunianya, tentang akhiratnya, seluruhnya ada di dalam suratul Fatihah. Majmu'atun fil Fatihati, bahwa seluruh makna daripada Al-Quran dikumpulkan majmu'atun fil Fatihati di dalam suratul Fatihah. Lalu diperkecil lagi oleh Allah, bahwa seluruh maknanya suratul Fatihah itu diperkecil lagi di mana? Di dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita kaji di dalamnya kalimat Bismillahirrahmanirrahim, itu adalah kumpulan dari seluruh makna yang dikumpulkan oleh Allah dari kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah, semuanya dikumpulkan di dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Lalu diperkecil lagi dari titiknya Bismillahirrahmanirrahim. Bagi Allah itu tidak sulit untuk memasukkan tentang akhirat, tentang dunia, tentang kenikmatan yang kau bicarakan manapun juga, semuanya berada di dalam titiknya Bismillahirrahmanirrahim. Kalau manusia bisa memasukkan perumahan Gria kepada TV jadi kecil, Rancaikek banjir ketika masuk TV, Rancaikek jadi kecil. Allah maha canggih. Dunia dan di akhirat itu dimasukkannya di dalam titiknya Bismillahirrahmanirrahim. Bikana makana wabikan wabiyakun mayakun. Apapun yang kita berbicarakan, kenikmatan yang telah kita rasakan, kenikmatan yang sedang kita rasakan dan yang akan kita rasakan, semuanya dari Allah. Maka mengawali lafaz Bismillahirrahmanirrahim, itu ucapan Bismillahirrahmanirrahim luas maknanya. Maka siapapun orangnya yang membiasakan mengawali dalam hal kebaikan membaca Bismillahirrahmanirrahim, langkahnya, napasnya, geraknya, semuanya akan menjadi berkah. Makanya kata baginda Rasul, kullu amrin dibalin la yubda'u bihi bi Bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta fahuwa adam fahuwa abdar. Mana akto, mana abdar, mana ajdar, ini kalimat-kalimat yang majaziyah. Perlu kajian dengan ilmu bayan, perlu kajian dengan ilmu mantik, perlu kajian dengan ilmu bilagah. Artinya setiap pekerjaan yang baik yang tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, bahwa akto seperti hewan yang tidak ada ekornya. Artinya di dalam kecil berkahnya. Maka kita alhamdulillah mengawali ini acara tadi berjamaah sholat sunat tarawih. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat dan salamnya kita limpah curahkan kepada Sayyidul Wujud, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Sayyidul Kaunaini wa Saqalain, Baginda Sayyidina wa Habibina wa Maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, kepada para tabi'in tabi'innya, termasuk kita sebagai umatnya
yang kita berusaha siang dan malam mengikuti arahan-arahan baginda Rasul, mengikuti tarbiyah baginda Rasul, mengikuti pendidikannya baginda Rasul lewat lisan para guru-guru kita, lewat lisan para murabi kita, lewat lisan para ulama-ulama kita. Harapan yang besar nanti di akhir zaman, kita ingin termasuk umat yang berada di bawah bendera baginda Rasul, termasuk umat yang mendapatkan syafaatul hudma dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kalau kita berbicara tentang keagungan Nabi kita, tidak akan ada habisnya. Apapun yang kita bicarakan tentang keagungan Nabi kita, dalam hal penciptaan sudah dibedakan. Yang mana Nabi kita, maka beruntung kita sebagai umat Nabi akhir zaman. Yang mana umat Nabi akhir zaman mempunyai Nabi yang paling dinumber-one-kan oleh Allah, yang paling diistimewakan oleh Allah. Nabi kita dalam hal penciptaan itu yang paling awal diciptakan oleh Allah. Dalam hal pengutusan paling akhir, tapi dalam hal penciptaan itu diciptakan oleh Allah yang paling awal. Bahkan diciptakan Nabi kita itu diciptakan dari nur datiyah. Apa nur datiyah itu? Cahaya dari zat Allah Rabbul Alamin. Nur itu kan cahaya. Bahasa Arabnya cahaya, nur. Maka bersyukur mempunyai istri namanya Ibu Nur. Nanti kalau mati lampu, arome lain kica-kica. Nabi kita itu dari nur datiyah. Kalimatnya di dalam kitab Madarijus Su'ud. Kitab Madarijus Su'ud itu kalau kita bukan di dalam Al-Barjanji, ada kalimat naqalahu ila maqarihi min sodapati Aminataz Zuhriyah. Ibu kita mengambil berjanji itu kalau ada yang mengundang 40 hari. Kalau tidak ada yang mengundang nggak pernah dibuka. Termasuk Al-Quran yang kita sering baca itu kan Yasin ya? Maka dengan sendirinya Yasin jadi induk. Makanya kata ulama, al-ilmu itu kasolid. Ilmu itu seperti binatang peliharaan. Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, beliau menjelaskan bahwa ilmu itu kasolid seperti binatang peliharaan. Ibu kalau ibu membeli ayam ke pasar, begitu dibeli ayam di pasar, datang ke rumah, sering kita pegang, sering dicokok, makanya ayam jadi lindek. Lamun ibu butuh karena hayam teu kudu mega tulung kata tara pangepungkeun, cukup di auran beas diketrep itu nyampeurkeun. Naon pangna eta hayam lineuk sabab sering dicokok. Begitupun lamun ibu meser hayam dicana ka bumi diantepkeun we. Tara dicokok, lamun ibu rek mencit eta hayam rek newa butuh kanu sejen pangepungkeun. Naon pangna eta hayam jadi lingas sabab tara dicokok. Naon pangna surah Yusuf ketika urang ditita maca surah Yusuf rada mahuleng. Apa jarang dicokok. Tapi surah Yasin malah lancar. Karena surah Yasin sering. Naon pangna salaki urang liwar tara cicing di imah sabab tara sering di ngobrol saya kan ngobrol. Karena diajak ngobrol main cowok wae. Kenapa surah Yasin kita lancar membacanya, sering kita dawamkan? Beda tadarus dengan dawaman. Saya juga sering tadarus di rumah. Yasin aja itu bukan tadarus, namanya dawaman. Kalau tadarus itu kan dari awal. Makanya tadarus itu harus dawam. Akan terasa keagungan kehebatan Al-Quran dengan sebab bidawamiha, dengan mendawamkan. Dawaman itu walau ayatan bikin anu hengker, bikin anu ngadul mas ayat katu. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Shadaqallahul azim. Tutup deui cek malaikat kagok amat. Biasa kan Al-Quran. Yang jadi permasalahan kenapa anak-anak kita tidak mengidolakan Al-Quran? Peringatan nuzulul Quran bukan hanya sekedar peringatan saja.
kita, sampai sejauh mana kecintaan kita kepada Al-Quran, sampai sejauh mana kecintaan anak-anak kita kepada Al-Quran, sampai sejauh mana rumah kita sering atau tidak seringnya dibacakan Al-Quran. Bagaimana rumah kita akan menjadi berkah kalau ternyata rumah kita bukan dipakai tadarus Quran, yang kita rasakan dipakai tadarus bisinetroni. Yang akhirnya fakta yang berbicara anak kita tidak mengidolakan kepada Al-Quran, anak kita tidak mengidolakan kepada Nabi kita. Sampai tidak sedikit ibu-ibu zaman sekarang lebih mengidolakan kepada si Andin. Ibu tahu si Andin? Saya amat senang, Bu. Senang. Orang yang anti terhadap Islam untuk menghancurkan regenerasi umat Islam yang akan datang itu tidak seperti ke negara-negara yang lain. Beda di negara Irak, di negara Syria dan lain sebagainya. Para tahfidz itu dihancurkan. Anak-anak kecil yang sudah tahfidz Al-Quran itu dibantai. Untuk Indonesia step by step, selangkah demi selangkah, bagaimana generasi yang akan datang umat Islam di Indonesia dijauhkan daripada Al-Quran, dijauhkan daripada masjid, dijauhkan daripada pengajian. Bagaimana caranya? Dimasukkan pemahaman-pemahaman yang akhirnya anak sekarang lebih pandai bermain game daripada baca Al-Quran. Mabar, maut bareng. Mabar teh maut bareng. Jadi pokok kapangeran ngariung. Aya ML, maut nalilak saya kamu. Sarua jeung indung na beurik cacing. Ngabuburit teh tapi ngabudak-budak cacing. Bukan berarti tidak boleh memegang HP, is oke, silakan. HP bisa dijadikan media dakwah, HP bisa dijadikan media haram juadah. Tergantung bagaimana kita bisa dan tidak menggunakannya. Bikin status yang bermanfaat. Jangan lupa ya, sekarang malam 17 Nuzulul Quran di Masjid Al-Muslimun ada peringatan Nuzulul Quran, jadi bermanfaat. Update status, ieu mah ngobrolkeun salah kitu mere duit poe ayeuna. Lamun tatangga urang ayeuna maca nyumbang moal duit. Jadikan HP sebagai media dakwah. Dan ada dosa yang dinamakan dengan dosa jariyah. Dosa jariyah itu dosa yang berjalan. Ketika seorang perempuan memajak di dalam Facebook, Facebook atau IG atau YouTube. Kalau kita perhatikan YouTube itu dua kalimat, Inggris dengan Arab. You itu kan kamu, bahasa Arabnya kamu, you. Makanya tetangga kita kalau namanya ceyuyu, kamu, ke barat-baratan itu. Bahasa Inggris modal lieur, tulisan jeung bacaan beda. Tehe dibaca de. Berarti tetangga urang lamun cedede ditulisna tehe. Bahasa Inggris menulis jeung maca teh da lieur. Unsle jadi angkol. Di urang angkol teh paranti sare mah. Ya biasanya termolot jelas. Bahkan tidak sedikit ibu dan bapaknya lebih bangga anaknya pintar bahasa Inggris, sementara baca Al-Quran tidak bisa. Ini yang dinamakan dengan orang tua ortodok. Anaknya pandai bahasa Inggris bangga, sampai di-share. Anak saya alhamdulillah pandai bahasa Inggris, sementara baca Al-Quran tidak bisa. Bagaimana kalau anak kita pandai bahasa Inggris, baca Quran tidak bisa? Nanti kalau ibu sudah meninggal, kita hanya menunggu waktu saja, Bu. Alhamdulillah sekarang sudah mulai hilang ya, virus sudah dijemput, si COVID-nya sama Omikron. Itu udah dibawa sama Omikron. Konon katanya mayit sekarang kalau tidak divaksin itu bisa naik pasaran. Mayit geus ngajelepeng cek Bapak RW na, ieu divaksin teu? Henteu, tong ditaikeun kana pasaran. Kumaha teu Pak RW? Cenah leumpang geus eta. Mayit ayeuna mah lalegeh. Beda jeung mayit baheula, mayit baheula mah masakan. Kabungkur mayit itu masakan. Upami diibakan make tangkal cau gebong.
Mayit ayeuna mah legeg alimun hoyongan stainless. Legeg na mayit ayeuna. Pasaran itu namanya juga pasaran, lain supermarketan. Harga pasaran nusangsara nu beungar kabeh asup kadinya harga pasaran. Teu aya bedana. Pasaran ayeuna mayit ayeuna alim ngangge kayu stainless. Legegna mayit ayeuna ngantutkeun jam 12 peuting diibakan kudu ngangge cai haneut. Lamun ngangge cai ti sungkul udang beulak ilis. Legeg mayit ayeuna. Kita hanya menunggu waktu saja. Kalau kemarin waktu zamannya virus, kita pakai masker. Setelah virus tidak ada, ini masker jangan dibuka. Ada masker secara majaziyah. Ibu memakai masker itu kan intinya takut terdampak dengan virus, betul. Kalau kemarin-kemarin itu lebih takut orang yang bersin daripada orang hitut. Salaki orang hitut wae teu pati dipolototan. Tapi kalau salaki orang bersin wae bagus diiditkeun. Jadi kamari-kamari mah bahaya kene bersin daripada padahal baunya bau mana? Hitut bahasa Inggris. Hi itu kan dia. Tut itu kan gigi. Dia gigi di urang teman jadi bekoknya. YouTube itu bahasa Inggris dengan bahasa Arab. Kamu tub itu dari taba ya tubuh taubatan. Fil amarnya tub. Arti daripada YouTube kamu harus tobat. Jadi kalau buka YouTube harus pengajian. Karena namanya juga YouTube. Tapi kalau buka YouTube ternyata tontonan yang tidak baik, itu bukan YouTube. Youplok, kamu koplok. Jadikan HP sebagai media dakwah. Nah, bagaimana caranya? Kita akan menunggu waktu. Apabila kita meninggal, apa yang dibanggakan dari anak kita yang pandai bahasa Inggris? Sementara baca Al-Quran tidak bisa. Kita hanya menunggu waktu saja, semuanya akan ditinggalkan. Hebat kita cuma dihebatkan. Gagah kita cuma digagahkan. Pintar kita cuma dipintarkan. Jago kita cuma dijagokan. Kaya kita cuma dikayakan. Konon katanya dulu daerah Rancaikek yang paling kaya itu kan Haji Masum. Itu pom bensinnya di mana-mana. Ketika Haji Masum meninggal dunia, datang mau bensin sakompan-kompan aja. Padahal mohon maaf ka ibu-ibu ngagaduan konggorok emas, gelang emas, kudu graduat sodakohkeun kanu ubaran tarawih. Sabab lamun ibu ngantunkeun ti payun, ge bakal dicokot ku ahli waris. Di antarana bakal dicokot ku salaki dijual ka toko emas, salaki urang kawin teh eueuh modal jadina gelang. Karsa gelang ibu, konggorok ibu dipake modal kawin teh ku salaki. Mata berat gradual. Cek itu teh boro-boro kongkorong jeung gelang emas ieu ge anting dina hadiah ciki. Lumayan. Daripada pongpet mah. Pan baheula mah di mana-mana teu pongpet teh sok ditusuk naon? Ku inyu ku sapu si eta mah. Sapu ka dieu mun drawing heuh. Nah, kalau anak kita tidak bisa baca Al-Qur'an, sekarang itu untuk mempelajari Al-Qur'an banyak, tinggal maunya saja kita. Masjid Al-Muslimun udah ada pengajar. Makanya sangat tidak masuk akal. Al-Muslimun yang salah satu mah bayar. Al-Mu'minun. Ini perasaan soalnya kita biasanya jadwal nuzul Quran itu pagi di Al-Muslimun Iqofin ya. Berhubung ini yang minta pagi, saya udah lama tidak bertemu beliau. Ya, biasanya datang ke rumah, sekarang sibuk, katanya sudah diangkat jadi jenderal gitu. Sekarang ketemu, alhamdulillah dengan keberkahan nuzul Quran, Al-Baqir bisa bertemu dengan beliau, juga dengan beliau juga bisa bertemu. Dilanjutkan. Ini kan tadi sampai 9:30. Sekarang jam berapa? Ini jam teh kumaha ieu? Ini jam bener atau ngaco ini? Bener ini? Jam 8 berarti ada setengah jam lebih. Boleh, gak mana? Kalau kita sudah meninggal dunia, kita hanya menunggu waktu. Hebat kita cuma dihebatkan.
Konon katanya Gatot Kaca itu bisa mancala putra mancala putri, bisa dihibarkan usaha. Udah lah, Gatot Kaca nggak suruh kenapa tinggal guru bukan? Aja dong. Kurang aku hebat, jelema aku Jagger, kuat di kadek. Nari sare beli obat nyamuk. Aja Jagger siang kurangit. Bari leungit tak gitu, mah emer. Ngaku jago nyeri untu ceri. Jelema eueuh nu jago, dijagokeun ku Allah, dihebatkeun ku Allah, digagahkeun ku Allah. Urang ayeuna kerset tidak menutup kemungkinan bahwa kematian itu serius problem, tidak ada yang tahu. Sakit cuma sebab, celaka cuma sebab, virus cuma sebab. Dulu kita waktu kecil, orang yang sakit itu pengen masuk ke rumah sakit, kalau sekarang itu tidak mau. Nugar ring enak sieun ka rumah sakit. Sabab seutik-seutik di Covid geun. Engke bakal dipenta pertanggungjawaban ku Allah anu mengatasnamakan Covid pada teu Covid. Dipanggil, Pak dokter kesini kata Allah. Kenapa Anda di dunia jelas-jelas ini orang meninggal bukan Covid tapi raromeun. Nanti bakal dipenta pertanggungjawaban oleh Allah. Kita sudah meninggal dunia. Begitu kita meninggal, yang namanya maut atau mati itu kan dari mata yang mutu mautan, bahwa mayitun. Apa yang dinamakan dengan maut itu? Mufarikotu minal jasad. Berpisah ruh dari jasad kita, maka kita dikatakan dengan mayit. Mana harga kita? Kematian bukan beres masalah, tapi dibuka masalah. Beda dengan di dunia. Di dunia itu masih bisa kita menyembunyikan terhadap suami kita, bisa menyembunyikan terhadap istri kita. Mungkin saja di dunia kita bisa bilang tidak Pak, Mama tidak tahu. Ini suami tiap menyimpan celana yang digantungkan di kamar, di paku, itu kalau nyimpan uang 20.000 selalu tidak ada. Lalu ditanyakan oleh suami, "Mak, Bapak tiap nyimpan celana yang digantungin di paku tidak ada uang 20.000. Kemana ya Mak?" "Duka daik meduk." Daik meduk itu bisa itu tuh. Sama siapa ya Mak? Mungkin sama juri, fitnah ke juri. Maka jangan kaget, nanti akan terjadi demo besar-besaran juri. Difitnah. Akhirnya suami tanpa sepengetahuan istrinya memasang CCTV. Kenapa dikatakan CCTV? Karena dipasangnya di sisi. Kalau di tengah itu namanya tengah TV. Ya, tanpa sepengetahuan istrinya, karena suaminya pengen tahu ini mana genderwonya ini mana tuyulnya ini. Ya, dipasang CCTV, menyimpan celana digantungin di paku, disimpan uang 20.000. Suaminya keluar, ternyata bener datang tuyul. Ibu pengen nyeblak tulang, nyari uang tidak ada, akhirnya mengkodok di celana suami. Jangan berani mengkudak kodok. Jadi mengkudak kodok itu bahasa Indonesia, bahasa ulama ulah sok daeng ngabangkong. Pan kodok bahasa Sunda bangkong. Mata kawen sok kada kodok karena celana salaki ti bebeja nyokotuit eta seperti bangsat. Bangsat di antara bangsa eta. Kodok menang 20.000 karena sudah terbiasa kuda kodok. Akhirnya ini ka Bandung naik kereta api. Kereta apinya pinuh, si Ucu ngadeg. Suganti celana salaki kada penumpang di kodok. Eta penumpangna celanana soe. Make daleman katewa. Cek eta ditewa lamun dilesotkeun dicopetkeun ku akhirna dicepeng lebih ka Bandung. Kita sok udah kodok. Nah, kita sudah meninggal dunia. Lalu anak kita hanya berlinang air mata saja. Kata kiainya, kata gurunya, "Dek, kamu jangan hanya berlinang air mata, ini ibumu. Coba kamu ambil wudu, baca Al-Quran, baca Yasin." "Saya tidak bisa." "Loh, kok kenapa tidak bisa?" "Ibu saya ketika hidup menyuruh kepada saya itu harus pandai bahasa Inggris. Jadi kamu tidak bisa baca Al-Quran?" "Tidak Pak." "Ya udah, tabaruk di bahasa Inggris sih." Di hadapan banyak ibu nak eta anak nasila 1 2 3 4 5 6 7. Hidupna budak heula bari ngajenggut ngomong naon. Baca Al-Quran. Al-Quran itu mudah untuk dipelajari. Apalagi kan sekarang ada metodenya, metode Iqra. Metode Iqra itu cepat,
ditangkap oleh anak, cuma ada kendalanya. Kalau anak kita sudah tamat Iqra sampai Iqra 6, ditanya jang ieu huruf naon teu bisa nyebutkeun huruf jim. Sabab langsung nama aa, baba, bapak, sia, langsung kan. Beda jeung kapungkur mah sistem diejah atana pinarabas. Alif Jabar. Kenapa Jabar? Orang-orang Bandung, Jawa Barat. Jabar. Lamun di Surabaya mah Jatim. Lamun di Semarang Jateng. Berhubung orang-orang Bandung maka Alif Jabar. Lamun di Surabaya mah Alif Jabar we anger. Di mana guruna Alif Jatim A. Alif Jabar A, kalau bahasa santri mah alif fathah A, alif kasroh I, alif domah U. Baru dieja alif Jabar A, alif JRI, alif PS U A I U. Ibu belum bisa baca Al-Quran, jangan malu. Justru yang malu itu ketika kita sudah dewasa, sudah menjadi orang tua, tidak bisa baca Al-Quran. Karena nanti yang menerangi di alam kubur itu dengan sering membaca Al-Quran di rumah. Jangan malu, yang jadi malu itu kita tidak bisa baca Al-Quran. Belajar ibu, ada khusus tim Iqra ibu-ibu. Belajar di rumah jadi berkah. Alif Jabar A, alif JRI, alif S U A I U. Pulang ke rumah, lempok bumi ulang acak-acakan salah itu ngerti. Rek nyarekan sindorakah dieja we, brajabar bra JRI, bra PS U, bra U. Sekarang itu kan tinggal enaknya. Makanya dikatakan aneh suraneh kalau di masjid tidak kerasa, tidak betah. Dingin di karpetan, panas di ASEAN. Beda dengan masjid dulu. Baheula masjid teh panggung, tajuk, musola. Kubilik beres tarawih teh masjid teh doyong ka kaler. Da baheula mah tarawih teh dipake tarung. Nepikeun kajadian imam keur sujud pingsan. Sabab ka baredo kumaha kolok-kolok. Ayeuna mah teu aya, sabab rek dibanting lagi nyeri karena tembok. Dulu itu masjid ketika kita masih kecil belajar cempor di burung kulimaan. Urunan minyak tanah. Beres ngaos pangamun harideung. Maka sama mesin kapungkur mah babaribeak sabab jeung panunjuk wae. Di pautan. Tapi jadi ulama, tapi jadi ahlul Quran, tapi jadi ahlul hadis. Lihat rumah Rasul. Rumah baginda Rasul itu tidak mewah. Kalau berbicara kemewahan, lebih mewah WC kita dibandingkan dengan rumah baginda Rasul. Tapi kenapa orang yang keluar daripada rumah Rasul itu menjadi ahlul Quran, menjadi ahlul hadis, menjadi ahlul tahajud? Rumah kita mewah, tapi kenapa anak kita belum menjadi ahlul Quran? Rumah kita mewah, anak kita belum bisa menjadi ahlul sholat. Rumah kita mewah, belum menjadi ahlul tahajud. Apa yang menjadi permasalahannya? Yang mengisi rumahnya jauh daripada Al-Quran, jauh daripada Allah. Makanya diibaratkan seperti ini. Ya, di lebetan cainan di susu. Ayah susu bahasa Al-Masana nenen. Berarti itu cair susu kita menentuai untuk bersebuka. Nah, coba lihat. Ini ada kelas yang kosong. Ini supaya ngerti betapa rumah kita penting untuk dibacakan Al-Quran. Ini gelas ini kosong. Berarti kalau kosong di dalam gelas ini basah atau kering? Kering. Kenapa kering? Sebab belum dimasukkan air. Nah, diibaratkan susu itu membaca Al-Quran. Rumah kita semewah apapun, ini gelas mewah. Ini gelas mewah. Biasanya ibu yang paling ngerti, ibu ini gelas satu berapa? Oh, cuma nginumna ku batoknya gitu. Ambillah ini gelas umpamanya 20.000 satu. Walaupun ini bentuknya gelas ini kan mewah. Harganya umpamanya 20.000. Suami kita pulang kerja, kasih aja gelas yang enggak pakai air. Mengapa gereueut? Cek salaki naon kudu diinum kuring ieu. Mama pada eueuh cairan. Wios bapak teu aya cairan we, nu penting gelasna mahal jeung mewah. Mahal
gelas ini, mewah gelas ini, tidak ada kemanfaatan. Kenapa? Di dalamnya tidak ada air. Rumah kita mewah, bertingkat, isi rumah kita segala ada. Apalagi fasilitas rumah sekarang itu kan instan. Beda dengan ibu-ibu dulu itu berolahraga, subuh-subuh ngambil air, olahraga, makanya umurnya panjang-panjang sehat. Sekarang itu kan seketik-seketik kan seumur curug dipencet. Terus mereka keluar kencai pencet. Terus nyusuhan pencet. Ayo namanya anak artos pencet. Salagi ngomong wae ini sekarang dengan curug. Rumah kita mewah. Tempat masak nasi dulu dengan sekarang beda. Sekarang kan magicom. Dulu kan haukom. Oke, hau. Sekarang kan magicom. Nah, tempat minum dulu air panas itu kan tempatnya termos. Kalau sekarang apa? Dispenser. Bu, supaya ini kan hujan. Itu kan bulan juga hujan. Makanya sampai sahur aja ya. Siap sampai sahur? Alhamdulillah. Saya mau pulang sebentar lagi. Nah, rumah kita walaupun mewah, isi rumah kita fasilitas ada. Rumah kita bertingkat, berkeramik, tapi kalau di dalamnya tidak pernah dipakai sholat, tidak pernah dipakai baca Al-Quran, tidak pernah dipakai sholat-sholat sunnah, maka seperti halnya gelas ini mewah, harganya mahal tapi kering kerontak. Rumah kita mewah, bertingkat, berkeramik, tapi di depan Allah kering kerontang dari keberkahan Allah. Kenapa? Sebab rumah kita kering dibacakan Al-Quran, sebab rumah kita kering dipakai sholat. Maka yang menjadi harga di depan Allah itu bukan dengan rumah yang mewah. Yang jadi harga di depan Allah itu tidak dilihat dari wajahnya yang cantik. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin innama yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Walaupun rumahnya mewah, tapi kalau tidak pernah dibacakan Al-Quran, itu tidak akan ada keberkahannya. Sehebat apapun ini gelas, ketika di dalamnya tidak ada air, maka tidak ada manfaatnya. Walaupun gelas ini mewah, walaupun gelas ini mahal harganya, tetap tidak ada kemanfaatannya. Kenapa? Di dalamnya tidak ada air. Ece di bumi ngagaduhan cangkir punten lamun nyuguhan kacaroge teh gelasnya kudu mewah ece. Ari katamu halus, ari salaki gelasna teh tulisan kopi Torabika. Bari jeung songe. Hargaan salaki urang teh dan mukakeun lawang sawarga ece teh ece ka salaki. Kade rugikeun saur Kanjeng Nabi, andai kata makhluk bisa sujud kepada makhluk lagi, maka akan kuperintahkan seorang istri bersujud kepada suami. Ibu osok tarang nutupan salaki, osok tarang mukaan dompet salaki. Ya kita begitu. Dan tugas ibu mah tidak banyak, cuma 3. Ibu pengen jadi bidadari, pengen. Tapi mohon maaf, bidadari tidak ada wajah seperti ini, 3 level. Hanya bidadari ke Romeo. Bidadari itu cantiknya itu glowingnya forever. Glowingnya itu selamanya. Bidadari lamun nyiduh ka lautan, bidadari lautan jadi amis. Pengajikan udah lamun nyiduh kan akuarium kopi parai kami. Tapi ibu bisa menjadi bidadari, kuncinya ada di dalam diri suami kita. Maka tugas ibu 3, Bu, oleh-oleh buat ke rumah. Tugas ibu berapa? 3Z. 3 itu kan 3, bahasa Inggris 1, 2, 3. Kurang lebih 3 dengan sangu. 3 nama. Tugas ibu itu 3Z. Ngazi, ngezo, ngezeka. Itu barang bejaan itu. Saya sama dia, Cok. Iji ngaji tong asa-asa ibu sebutai iji ngaji ngezo ngaji. Bagaimana kita akan menghormati suami kita? Bagaimana sholat kita akan diterima oleh Allah? Bagaimana ibadah kita akan diterima oleh Allah kalau tidak mempunyai ilmu? Sedangkan ilmu yang didapatkan oleh kita dinamakan ilmu kasbin, harus dicari. Maka ibu lamun ayeuna hayang
tahu tata cara hormat kasalaki, maka kudaek ngaji unggal poe tapi lamun kudaek ngezok. Salaki urang diantepkeun teu dipangnyanggukeun, anak urang teu dipangnyanggukeun jadi dosa. Ngaji dijalankeun datang ka rumah ngezok. Tinggal nu katilu naon? Akan hancur pahala ngaji, akan hancur pahala ngejok. Banyak ibu-ibu rusak pahala itu, pahala nyuci, pahala sholat, pahala ngaji, rusaknya itu ketika masuk di kamar. Kenapa? Ibu ketika menolak kepada suami, "Ma, malam Jumat molotov cek sama malam Minggu." Istri itu harus standby. Kalau bulan Ramadan itu siang jangan. Ya kalau malam silakan bisa menunggu sahur. Itu pahalanya berlipat, Cel. Jangan pengen sama, Cel, membahagiakan suami bulan Ramadan dengan bulan Syawal. Makanya mohon maaf, ini ibu-ibu hampir rata-rata bikin kue itu buat lebaran. Apakah sama sodakohnya Ramadan dengan lebaran? Tidak. Besaran itu Ramadan. Aisawa Ramadan atau pisawa. Sekali deh, Cel. Ya bongan aja sok ieu diweuh kue ieu. Ari ece nyieun kue jang Ramadan jang lebaran. Sok sing tarik. Lamun sodako dina bulan Ramadan itu berlipat ganda. Hiji bisa dibalas hiji ranginan dibalas ku 1000 ranginan. Itu dina Ramadan. Tapi lamun dina bulan Syawal, ai Syawal teh nyaeta lebaran. Lamun ece sodako ranginan hiji dina bulan Syawal hiji dibalas 10. Tapi lamun dina bulan Ramadan, sodako hiji ranginan dibalas ku 1000. Ibu mending kena dibalas 10, mending kena 1000. Ece ranginan ajang lebaran, ajang Ramadan. Jadi kumaha tuh lamun ke ece samingon deui kaboboran kelar geus pinuh bawa ka masjid ka bubaran tarawih bagikeun engke ibu di bumi teh kelar karosong sing yakin Allah mah tara sulaya kana janji innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tara sulaya kana janji. Ibu kajenting kelar kosong karena sebab disorakokeun kana bubaran tarawih. Sebentar lagi nanti lebaran bakal pinuh deui. Dengan catatan ibu kada sering silaturahmi ka tetangga. Meme berangkat nyana keresek teh. Assalamualaikum, waalaikumsalam, waalaikumsalam, dan nyabi, sami-sami dina poenan lebaran mana yang ngandelman bedit kasih barang itu, coba aja abdi ada mal opak, hoyong diraosan, tapi kan caranya tengiring, sampun anak sadeta teh 5, ayos abdi nyanak 5, canak 5, hiji bumi 5 ranginan, lalu 10 bumi sama ranginan. Oh, pino, tempat beakeun kan, beakeun dina bulan Ramadan. Nah, loba nu ruksak ganjaran ibu-ibu teh di kamar. Sebab naon? Teu nyugemakeun salaki istri mah harus standby. Pake pakaian yang tembus pandang. Lain nu aya dengekeun cenah. Ieu mah sare make training genep rangkap. Salaki ngoreh hade kamu ada suku atuh. Kamu imsak. Pake pakaian yang tembus pandang. Teu boga mah bulan ku hordeng. Maka lewat nurul Quran jadikan rumah kita supaya sering dibacakan Al-Quran. Semoga ibadah kita sudah masuk kepada babak semifinal ya. Fase yang ketiga dari tanggal 1 sampai tanggal 20 itu fasenya rahmat. Betapa beruntungnya orang mendapatkan rahmat daripada Allah. Fase yang kedua daripada tanggal 11 sampai tanggal 20 itu fasenya maghfirah. Maka siapapun orang yang mendapatkan rahmat, mendapatkan maghfirah, maka dia akan mendapatkan itu minanan. Apa artinya itu minanan? Pembebasan dari api neraka. Andai kata orang itu tertulis akan menjadi ahlu neraka dengan sebab mendapatkan rahmat dan pengampunan Allah di bulan Ramadan, dihapus oleh Allah menjadi ahlul jannah, menjadi ahlinya surga. Semoga kita semua berkumpul pada malam ini di malam yang agung, malam Nuzul Quran. Ini akan menjadi satu jembatan nanti kita bersama-sama di surganya Allah Subhanahu wa taala. Saya mendoakan jemaah masjid di sini semuanya masuk ke surga. Biarkan saya mengalah sudah melihat di dalam surga.
sudah duluan ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa karimi wal 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tuballighuna biha ijabaitikal haram wa ziyarata qabri nabikal karim alaihi afdhalus sholati wa taslim bil afiyati wal afi wal lutfi was salamati wa bulghil maram wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sabitna bil iman wa amitna bil iman wa surna bil iman wa adkhilna jannata mal iman. Allahumma taqabbal salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa taubatana wa jami'a amalina. Allahumma ij'alna wa auladana wa banina min ahlil Qur'an. Allahumma ij'alna wa auladana wa banina min ahlil Qur'an. Allahumma ij'alna wa auladana wa banina min ahlil Qur'an wa min ahlil ilmi bijahi sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya rafi'a darajat, Allahumma ya rafi'a darajat, Allahumma ya rafi'a darajat, Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya qadiyal hajat waqdi hajatina ya Allah. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma inna nas'aluka rizqan wasi'an bi ghairi ta'abin wala nasabin wala masaqah kama rajabta Nabi Allah Sulaiman bin Daud alaihi salam. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuhu. Innallaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu likulli shay'in qadra. Rabbana ya Allah ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilna jannata mal abrar ya azizu ya ghafar ya rahman ya rahim ya rabbal alamin. Bimadhi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahir asraril Fatihah. Terakhir, setiap malam jam 10 sudah ada streaming pengajian lewat MU TV Ranca Ekek. MU itu Manbaul TV Ranca Ekek. Kajian pasaran kitabnya itu kitab Su'abul Iman, kitab Tanqihul Qaul dan Wasiatul Mustafa setiap jam 10 sampai jam 1 dengan anak-anak santri. Itu kajian kita Su'abul Iman atau Su'abul Iman, kitab Tanqihul Qaul dan kitab Wasiatul Mustafa di Facebook yaitu MU TV Ranca Ekek atau Manbaul TV Ranca Ekek. Sekian, afwan jidan, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Alhamdulillahirabbil alamin, summa alhamdulillahirabbil alamin, summa alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih kepada